ketika dia mengalami lebih banyak penderitaan misalnya ya. Sebenarnya iman itu justru dibangun karena keraguan dan proses itulah yang sebenarnya membuat kita menjadi lebih positif karena dalam proses itu kita lebih mengenal apa sih kehendak Tuhan. Halo Sobat Askara Channel, kita jumpa lagi di program Bincang Kita, Bercakap Bersama, Mencari Makna. Dan bersama saya, Tabita Makitan, yang akan memandu perbincangan kali ini. Dan tentunya ada teman ngobrol ya, ada Bu Eti Ramawati yang sudah hadir di sini. Terima kasih banyak Ibu ya untuk bulan yang baru lagi, untuk topik yang baru lagi. Dan kali ini juga kita akan mendiskusikan atau mengobrol ya, berbincang-bincang tentang topik keraguan, keraguan-raguan Bu. Yang pastinya kita juga punya dalam sehari-hari pernah kita alami. Dan mungkin secara khusus kita akan membicarakan tentang keraguan-raguan dalam iman kita ya Bu ya, sebagai orang percaya begitu. Nah, setiap hari atau apa ya, dalam perjalanan kita lah ya menumbuhkan iman pasti ada ya saat-saat begitu ya, ketika ragu-ragu begitu, terus mulai goyang begitu ya mungkin ya. Nah, mungkin bisa diawali kira-kira penyebab yang biasanya menyebabkan adanya keraguan-raguan dan malah nanti membuat iman semakin goyah itu biasanya apa saja Bu penyebabnya? Ya, penyebab utamanya memang sebenarnya itu karena keadaan realita kehidupan ya. Dibilang seseorang menjadi ragu dalam iman percayanya itu ketika dia mengalami lebih banyak penderitaan misalnya ya. Seorang bukan hanya menderita karena penyakit, tapi bisa juga karena hal-hal yang lain, karena masalah ekonomi, kemudian masalah tekanan, atau masalah apa saja yang membuat seseorang menjadi menderita, itu seringkali membuat dia jadi ragu gitu ya. Imannya mulai sedikit bergoyang atau goyah ya. Jadi otomatis itu yang seringkali membuat seseorang menjadi ragu-ragu dengan iman percayanya kepada Tuhan gitu ya, karena situasi keadaan yang menimpa dirinya. Nah, bisa jadi juga dalam pemahamannya dia, bisa jadi karena pemahaman dia mengenai iman percayanya dia, semakin dia percaya, semakin dia ragu-ragu, kadang-kadang itu bisa muncul. Bisa terjadi malah ya. Tapi memang ini terjadinya untuk orang-orang tertentu ya. Tapi kebanyakan pasti itu karena situasi keadaan dia yang dia alami. Ketika dia mengalami penderitaan, sakit penyakit, ada orang yang sudah sakit, kemudian di PHK gitu ya. Bertumpuk-tumpuk seperti itu. Bertumpuk-tumpuk itu penderitaan yang dia alami, akhirnya membuat dia menjadi ragu dengan imannya. Bener nggak sih saya percaya ini? Bener nggak iman saya kepada Tuhan ini? Kok ternyata saya selama ini beriman, saya selama ini percaya, kok ternyata saya tetap mengalami persoalan yang dia nggak bisa ngatasi. Dia secara pribadi nggak bisa ngatasi dengan situasi yang ada, dengan keadaan, bagaimana dia menderita, bagaimana dia mengalami tekanan, bisa jadi kan dia mengalami tekanan ketika dia bekerja, dia ditekan begitu kuat, atau apa yang membuat dia tidak baik-baik saja gitu akhirnya membuat imannya dia pertanyakan imannya sendiri, Tuhan kok nggak berbuat apa-apa untuk saya gitu ya. Jadi muncul pertanyaan-pertanyaan yang mungkin sebelumnya belum ada begitu, tapi mungkin karena lagi keadaan yang lemah itu tadi ya Bu ya, karena faktor entah itu dari sendiri maupun dari luar ya. Misalnya kan kalau ada hal yang terjadi yang membuat kita menderita yang memang kita mungkin tidak duga sama sekali, yang itu yang bisa membuat kita akhirnya sebentar ini benar nggak ya iman gue seperti itu ya Bu ya. Jadi akhirnya masalah hidup yang paling faktor utama seperti itu yang menyebabkan lebih banyak itu ya keraguan-raguan yang membuat seseorang menjadi ragu-ragu gitu. Kalau soal pertanyaan-pertanyaan yang tentang pemahaman tadi hanya beberapa orang ya mungkin nggak persentasenya lebih kecil gitu ya. Jadi memang begitu banyaknya masalah hidup dan kesulitan itu yang memungkinkan memang kita akan
merasa itu ragu-ragu. Benar. Dan kalau misalnya melihat kita dalam Alkitab begitu ya Bu ya, cerita-cerita kisah-kisah kan ternyata memang tidak cuma kita yang mengalami itu. Benar. Bahwa orang-orang yang juga mengikuti Yesus yang dengan setia pun bisa begitu ya melontarkan pertanyaan-pertanyaan itu. Bahkan selalu bahkan selalu ingin harus ada buktinya begitu. Jadi bahkan ada contohnya Daud begitu pernah menanyakan juga begitu ya, Tuhan apakah benar Tuhan itu mendengarkan saya, apakah engkau ada di mana dan lain sebagainya. Jadi memang sebagai manusia kita selalu perlu bukti begitu ya gitu, bahwa Tuhan itu ada bersama-sama dengan kita dan lain-lain. Nah kalau kita memunculkan pertanyaan-pertanyaan itu, dan itu kan pasti akan ada ya Bu ya dalam hidup kita. Apakah itu berarti kita tidak beriman begitu kalau misalnya kita ragu-ragu seperti itu? Iya, masalah keraguan-raguan itu sebenarnya bukan karena masalah nggak beriman ya sebenarnya. Kalau kita lihat dari, memang tadi Kak Ita akan menyinggung soal murid-murid Yesus. Buktinya ketika Tuhan Yesus bangkit, murid-muridnya sudah berapa lama bersama-sama dengan Tuhan Yesus, sudah dikasih tahu, sudah diajarkan gitu ya, tentang bagaimana dia nanti akan menderita, dia akan mati, bahkan dia akan bangkit. Buktinya ketika Tuhan Yesus bangkit, mereka tetap nggak percaya gitu. Masa begitu kayak Thomas gitu yang sudah tren jadi orang yang tidak percaya, yang ragu-ragu karena kalau tidak ada bukti, malah harus ada bukti fisik gitu ya. Betul. Kalau Thomas, itu sifat manusia sih sebenarnya ya, kalau dibilang harus ada bukti. Memang manusia maunya itu melihat nyata gitu ya, langsung nyata. Oh ini berarti saya benar-benar percaya, nggak ragu-ragu, nggak hanya kata orang. Nah sebenarnya iman itu justru dibangun karena keraguan. Jadi iman kita terbangun ketika kita mengalami keraguan. Ketika kita mengalami keraguan kan kita mencari, benar nggak sih, benar nggak sih, benar nggak sih. Nah itu sebenarnya memperkuat iman justruan gitu ya. Jadi memperkuat imannya, bukan orang yang ragu itu tidak beriman, tetapi orang yang beriman pun bisa ragu-ragu gitu. Karena semakin dia beriman, semakin dia tahu ya, ini ternyata begini. Kemudian dia mau lebih tahu lagi. Untuk mengetahui lebih lagi itu kadang-kadang membuat seseorang yang jadi ragu-ragu kan. Tapi itu justru sebenarnya memperkuat imannya gitu. Ketika dia mendapat jawaban kan otomatis dia akan imannya jauh lebih kuat daripada sebelumnya gitu. Jadi bukan berarti tidak percaya sama sekali, bukan berarti untuk semacam menantang diri, Tuhan ada nggak nih, bukan seperti itu ya, tapi artinya justru itu mungkin membuka sisi-sisi yang kita sebelumnya belum tahu begitu, malah semakin bertumbuh imannya seperti itu ya. Kayak Thomas kan akhirnya dia benar-benar percaya gitu ya. Walaupun diawali dengan keraguan-raguan. Bukan cuma Thomas sih sebenarnya Kak Ita. Jadi kan murid-murid itu ketika Yesus ditangkap, mereka semua melarikan diri. Itu kan apa? Karena mereka nggak percaya bahwa ini benar loh, Yesus nanti akan menderita. Artinya kan mereka sebenarnya masih ragu dengan Yesus itu siapa. Padahal gitu. Sudah di-spill ya, sudah dikasih. Terus itu sudah di depan matanya, masih dia katakan saya nggak kenal gitu. Artinya kan dia benar-benar. Nah, tetapi bagaimana murid berikutnya itu mereka jadi martir semua gitu, mati dengan cara yang karena iman mereka yang sungguh-sungguh pada Tuhan, memberitakan tentang Tuhan Yesus sehingga mereka mati. Nah, itu kan lebih memperkuat akhirnya kan ya. Betul. Jadi ini juga soal mindset kita ya. Begitu keraguan itu datang, itu apa yang harus kita lakukan seperti itu ya, Bu ya. Jadi sebenarnya keraguan kalau misalnya kita mau lihat dari sisi yang positif begitu ya, sisi bahwa keraguan itu memang agak membuat kita khawatir atau membuat iman kita mulai goyah, tapi kalau kita mau berusaha, keraguan ini kayaknya bisa kita pakai untuk belajar lebih lagi begitu. Apa yang kita bisa refleksikan? Mungkin tadi Bu itu sudah sempat menyinggung kalau keraguan itu justru menambah iman gitu. Nah, keraguan itu bisa menuntun kita pada apa saja, Bu, kalau kita mau belajar begitu? Iya, memang ketika kita ragu, kita pasti akan mencari jawabannya. Iya. Karena itu kalau seseorang menjadi ragu dengan Tuhan, dia akan mencari jawaban, apa sih sebenarnya maksud Tuhan? Apa sih sebenarnya kehendak Tuhan gitu kan ya? Atau malah kenapa kok saya jadi ragu-ragu ya? Gitu mungkin bisa juga gitu. Bisa juga gitu ya. Jadi sebenarnya sisi positifnya kita akan
lebih dalam untuk mengerti. Kalau dari sisi iman percaya kita akan mendalami apa sih yang menjadi kehendak Tuhan itu yang membuat kita itu harus percaya sungguh-sungguh. Nah, itu akan tergali. Kemudian ketika kita mulai ragu-ragu, kalau dari keraguan itu dari sisi kita kehidupan manusia secara biasa, kita akan bertanya. Otomatis ketika kita bertanya kepada orang lain, kita justru merendahkan diri. Otomatis kan membangun diri kita untuk mau bertanya. Itu ada orang yang sulit ya mau bertanya seperti itu sulit ya, nggak menerima masukan, nggak menerima teguran misalnya ya. Tapi kita justru dibangun dari sisi positifnya, kita dibangun untuk kita bertanya, membuat kita merendahkan diri. Otomatis kita bertanya pada orang yang lebih tahu, misalnya mungkin dari sisi yang kok saya ragu ya, dalam iman percaya kita kan kadang-kadang begitu. Berarti saya akan tanya sih sebenarnya seperti apa sih kehendak Tuhan itu. Mungkin kita sendiri nggak mampu, kita bicara dengan orang yang lebih tahu. Nah, itu membuat kita juga merendahkan diri. Dan kita juga berkembang di sana gitu ya. Otomatis kan ketika kita mencari jawaban, ketika kita mencari solusi, kenapa kok saya sudah mulai tidak percaya, mulai ragu-ragu ya, yang membuat kok kita ada pertanyaan ini ya. Banyak pertanyaan yang muncul dalam pikiran saya, otomatis kita menjadi lebih berkembang. Jadi otomatis tadi kan kita sudah singgung, kita akan lebih mencari jawaban itu melalui kita lebih rajin misalnya baca Alkitabnya, maksudnya Tuhan apa, kehendak Tuhan apa, itu bisa kita gali di sana. Kemudian ya itu tadi, kemudian kita bisa juga bertanya pada orang lain, itu yang membangun kerendahan hati kita gitu, sehingga kita mau menerima masukan orang lain. Ya mungkin sisi-sisi positifnya seperti itu yang akhirnya kita mengerti gitu ya, mengerti kehendak Tuhan itu yang penting kan sebenarnya. Kadang-kadang dalam iman percaya kita, ketika kita tadi nggak ada buktinya, kan kita seringkali ini gak percaya, kurang percaya lah bukan nggak percaya gitu kadang. Terus kalau ketika kita menghadapi persoalan yang membuat kita ragu-ragu tadi, kita maunya misalnya ketika kita sakit, kemudian kita sakit parah gitu ya, terus kita berdoa, maunya sekarang saya berdoa, sekarang saya sembuh ya. Maunya jangan lama-lama lah kalau sakit gitu ya. Kan nggak instan semua itu kan, betul. Semuanya perlu proses dan proses itulah yang sebenarnya membuat kita menjadi lebih positif, karena dalam proses itu kita lebih mengenal apa sih kehendak Tuhan, apa sih yang harus saya lakukan, atau mungkin dalam hal-hal yang lain kita mengalami tekanan, kita mulai mengoreksi diri. Mungkin saya ditekan karena saya sendiri nggak telah melakukan hal yang tidak baik gitu, itu kan bisa jadi seperti itu. Nah, itu yang sisi-sisi positif yang bisa kita pelajari itu. Iya, jadi dari keraguan itu yang pertama adalah membuat kita bisa mengakui bahwa kita ini lemah juga, begitu ya. Dan itu membutuhkan itu tadi sikap kerendahan hati, kerendahan diri, bahwa mengakui saya juga bisa ya ragu-ragu yang sampai seperti ini begitu. Karena mungkin ya kalau misalnya kita menjadi orang percaya yang mungkin sudah lama dari lahir begitu ya, mungkin kayaknya nggak mungkin lah kita seragu-ragu seperti apa sih begitu. Tapi ketika itu datang, nggak mungkin baru bisa saya lemah seperti itu. Saya ternyata juga membutuhkan orang lain begitu untuk mungkin sama-sama membantu saya supaya imannya nggak sampai lari begitu ya. Dan juga bahwa tadi dibilang membantu kita mengenal kehendak Tuhan itu tadi ya. Bener. Justru dari pertanyaan-pertanyaan itu pertanyaan kritis mungkin ya kalau bisa dibilang gitu. Ya, sampai kita membuat kita ragu-ragu, memang pertanyaan kritis biasanya. Kritis seperti itu ya, yang semacam ujian begitu yang harus dicari jawabannya. Malah justru kita bisa tahu kehendak Tuhan itu seperti apa begitu, malah lebih dekat ya. Jadi karena ada mungkin selama ini nggak bercakap-cakap dengan Tuhan begitu ya Bu, malah justru kalau ada keraguan malah jadi sebentar ya Tuhan bagaimana ya, jadi membuka percakapan itu dengan Tuhan juga begitu ya Bu ya. Nah selanjutnya ketika kita punya keraguan-keraguan ini, kalau memang dibiarkan begitu ya Bu, masih untung kalau kita punya mindset itu begitu ya, gampang kan namanya manusia ya, kadang sudah tertutup masalah hidup tadi, terus akhirnya
kalau nggak percaya jadi nggak percaya beneran begitu. Nah, bagaimana cara kita mengatasi, Bu, ketika kita sudah tahu, wah ini kok ada keraguan-keraguan yang datang dalam hidup saya, kemudian bagaimana mengatasi supaya jangan sampai kita akhirnya Lebih benar-benar meninggalkan Tuhan atau benar-benar goyah sama sekali terus nggak beriman seperti itu, supaya tidak lebih jauh begitu, Bu, apa supaya yang harus tidak lebih kita jauh kita akhirnya meninggalkan itu tadi iya, ya. atau Memang benar-benar imannya memang hilang. ada dua hal yang mempengaruhi tadi, bisa jadi dari diri sendiri, dari luar juga bisa. Itu yang Iya, iya. kadang-kadang membuat kita goyah. Nah, Iya. untuk mengalahkan itu memang sebenarnya kita harus belajar untuk lebih dekat sih ya sama Tuhan. Kita fokus sama Tuhan. Kalau kita fokus mengasihi Tuhan, tentunya kita selalu ingin mendengarkan suaranya. Nah, begitu kita ingin mendengarkan suaranya, otomatis bagaimana caranya? Nah, itu kedekatan kita dengan Tuhan itu yang menjadi fokusnya, otomatis kita selalu mendengarkan firman Tuhan. Kadang-kadang orang bisa jadi nggak mengerti apa yang dibacanya melalui firman Tuhan ya, atau apa yang didengarnya melalui orang lain, melalui firman Tuhan yang disampaikan bisa jadi tidak mengerti. Tetapi kita kan tahu bahwa kita itu bisa meminta Roh Kudus untuk menolong kita, mengerti apa yang Tuhan kehendaki. Ketika kita punya kasih yang luar biasa kepada Tuhan, otomatis kita akan mengerti orang yang mengasihi itu seperti apa sih, apalagi dengan Tuhan ya kita pasti akan tahu isi hatinya Tuhan itu apa. Untuk mengetahui isi hatinya Tuhan yang melalui firman Tuhan gitu kan. Jadi kalau ketika hidup kita ini harus memang fokus untuk mengasihi Tuhan. Kalau kita sudah mengasihi Tuhan, otomatis kita selalu ingin mendengar suara Tuhan gitu ya. Seperti orang pacaran itu kan kalau mencintai benar-benar kan biasa pengen selalu dengar suara Tuhan gitu ya. Ada yang kurang begitu ya, Bu ya, kalau nggak dengar. Satu hari nggak dengar, apalagi berapa jam mungkin ada. Nah, itu kan yang membuat kita jadi fokus ke Tuhan gitu. Ketika kita fokus ke Tuhan, otomatis kita akan mengerti gitu apa sih isi hati Tuhan. Ketika keraguan itu muncul, otomatis kita akan lebih mudah untuk tertarik kembali, tertarik kembali, menarik masuk fokus untuk, itu kembali gitu ya. Untuk kita benar-benar percaya dan tidak terpengaruh oleh apapun. Mungkin memang ada waktunya ketika kita harus mengalami penderitaan tadi ya, situasi yang tidak menyenangkan. Tetapi kalau kita fokus sama Tuhan, otomatis kita nggak akan menyalahkan Tuhan gitu. Yang paling berbahaya ketika kita mengalami penderitaan, kemudian kita menyalahkan Tuhan, akhirnya kita lari dari Tuhan kan seperti itu ya. Tapi kita belajar bahwa ketika kita sungguh-sungguh kepada Tuhan, kita fokus pada Tuhan, artinya kita mendengar setiap suaranya Tuhan, kita tidak akan sampai berpaling. Iman kita akan tetap gitu, meskipun ada keraguan yang kita alami karena penderitaan yang kita alami gitu. Kita merasa ditinggalkan, kita merasa tidak berarti gitu ya. Ada orang yang merasa selama ini saya sudah sungguh-sungguh sama Tuhan, tapi kenapa penderitaan muncul tetap gitu ya. Ada seperti itu. Itu kadang-kadang membuat seseorang ragu. Tetapi kalau kita sendiri tahu isi hatinya Tuhan, pasti kita tahu bahwa ada yang lebih baik yang Tuhan akan berikan kepada kita. Nah, itu mungkin yang bisa mengalahkan keraguan kita, bisa mengatasi semua keraguan kita untuk lebih iman percaya kita kepada Tuhan. Iya, jadi kembali lagi kita hubungan kita dengan Tuhan, relasi kita sedekat apa begitu. Betul. Kalau misalnya kita dekat, pasti kita selalu menginginkan Tuhan itu ada dalam hidup kita, selalu menginginkan pimpinannya dan bimbingannya seperti itu ya. Memang justru itu yang membuat kita jadi kalau anak mungkin kalau hilang sebentar aja gitu, tapi dia selalu cari ibunya seperti itu ya. Jadi kembali lagi seperti itu. Dan tidak sampai menyalahkan Tuhan ya. Kalau kita lihat mungkin kan pertanyaan tadi agak beda ya, Bu. Kalau awal kita meragukan kan mungkin hanya bertanya apakah Tuhan benar-benar mendengarkan aku, tapi kalau sampai ke batas menyalahkan Tuhan, nah mungkin itu yang kita harus hati-hati di situ ya. Tapi kembali lagi bahwa relasi itu yang paling penting untuk mengatasi keraguan-keraguan, mengalahkan itu supaya kita menang dan imannya malah semakin kuat seperti itu ya, Bu. Baik, Bu Eti, mungkin ada kalimat ini ya, penutup begitu untuk menguatkan teman-teman yang sedang mendengarkan ini, mungkin yang sedang mengalami keraguan yang entah itu
kecil, keraguan kecil, atau mungkin keraguan yang agak besar juga begitu, yang supaya bisa menguatkan sobat Askara. Iya, mungkin yang paling penting bagi kita supaya kita tidak ragu-ragu kedekatan kita dengan Tuhan. Dengarkan suara Tuhan setiap saat, setiap waktu, setiap hari, sehingga kita bisa mengerti isi hati Tuhan. Itu yang memberikan kekuatan bagi hidup kita, membuat kita tidak ragu lagi bahwa Tuhan itu pasti dapat menyelesaikan semua masalah kita, dan Tuhan punya rencana yang jauh lebih baik dalam hidup kita. Iman kita akan terus bertumbuh di sana. Oke, baik, terima kasih banyak Bu Eti untuk kebersamaan kita di bincang kita kali ini, dan sampai bertemu di topik-topik selanjutnya ya Bu ya. Baik, sampai di sini kebersamaan kita Sobat Askara Channel, dan kita akan membicarakan hal lain lagi di bincang kita selanjutnya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Anda sudah mengikuti program kami. Jika Anda diberkati, jangan lupa like, komen, dan share supaya Anda tidak ketinggalan setiap program terbaru kami. Jangan lupa juga untuk subscribe channelnya dan nyalakan loncengnya. Jika Anda ingin mendukung pelayanan kami, bisa melalui rekening kami berikut ini atau menghubungi kami di sini.